John G. Paton, misionaris di Vanuatu. John Gibson Paton lahir di Skotlandia 24 Mei 1824. Orang tuanya berasal dari keluarga sederhana tetapi kaya akan iman yang tulus. Pada usia 12 tahun, Paton mengalami pertobatan dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Setelah dewasa, ia belajar teologi dan kedokteran dan melayani sebagai seorang rohaniwan di sebuah gereja di Glasgow, Skotlandia. Pelayanannya berkembang dengan baik. Namun hati Paton tetap tidak dapat tenang karena memikirkan dan terus mendoakan mereka yang tinggal di tempat yang jauh dan belum pernah mendengar Injil. Paton kemudian diutus untuk pergi ke Kepulauan Pasifik Selatan. Akhirnya setelah berjuang cukup lama, Paton menjejakkan kakinya ke sebuah pulau bernama Tanna. Ada banyak kesulitan, ancaman, bahaya yang dihadapi, juga kehilangan istri serta anaknya. Tapi semua itu tidak menyurutkan langkah Paton untuk terus berjuang memberitakan Injil di antara penduduk Tanna. Pada tahun 1862, Paton meninggalkan Pulau Tanna dan kembali ke Australia. Ia mulai berbicara tentang misi di Kepulauan Vanuatu kepada banyak gereja di Australia. Tuhan menuntun langkahnya masuk ke Pulau Aniwa. Di sana, Paton memulai proses penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Aniwa, memelihara anak-anak yatim piatu, dan melihat lebih banyak pertobatan terjadi bagi orang-orang Aniwa. Gereja mulai didirikan dan kekristenan berkembang. Akhirnya pada tahun 1907, ia menghembuskan nafas terakhir. Paton telah melayani Tuhan sebagai misionaris di Vanuatu hampir 50 tahun lamanya. Hidupnya diserahkan kepada Tuhan demi pekerjaan Injil dan menarik orang banyak untuk melakukan pekerjaan Injil. Sepanjang sejarah kehidupan orang-orang Aniwa, Paton akan terus diingat sebagai misionaris dan pendiri gereja Aniwa. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ini kali kedua saya khotbah di KU. Kali pertama tadi saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin setiap kami hingga hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan sudah tibakan setiap saudara-saudara kami untuk datang berbakti kepada Tuhan. Dan untuk setiap kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu sekali lagi supaya kami semua bisa mendapatkan sabda firman dan kami bisa bertumbuh di dalam pengertian firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan lanjutkan khotbah yang tadi di KU 1, judulnya Hati bagi Bangsa-Bangsa. Dan tadi kita sudah membahas panjang lebar dan sekarang kita akan melanjutkan. Mari kita lihat ayat nas yang dikasih, saya akan cuplik saja beberapa ayat, lalu kita akan masuk di dalam perenungan firman. Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua di ayat yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem dan seterusnya. Tema hati bagi bangsa-bangsa ini adalah tema yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Saudara kau baca di dalam perjanjian baru, berulang-ulang kali tema kerajaan Allah, kerajaan sorga. Kenapa tidak kerajaan Israel? Kalau bicara kerajaan Israel, ini lokal. Inilah yang dipikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus bangkit 40 hari menampakkan diri. Waktu Yesus mau tinggalkan mereka, mereka masih tanya, kapan kerajaan Israel dipulihkan? Karena mereka menanti kalau Mesias datang, pasti ada pertolongan untuk Israel. Sampai detik akhir, mereka tidak lihat ada pertolongan. Maka mereka tanya Tuhan Yesus, kapan kerajaan Israel dipulihkan? Mereka tidak tangkap tentang kerajaan sorga. Jadi saudara jangan kira untuk berjiwa besar hanya perlu 1-2 hari, tidak. Untuk berjiwa besar, gurunya adalah Yesus pun
3,5 tahun semua murid gagal. Jadi kalau ada orang yang bisa berjiwa besar dan berjiwa global, ini betul-betul karunia Tuhan. Bukan dari manusia yang cari-cari bagaimana saya berjiwa global. Maka kita perlu minta anugerah Tuhan, yaitu berjiwa universal. Amin. Hamba Tuhan, dia ada di satu sinode. Maka dia akan mati-matian untuk sinode itu. Kalau dia doa, dia akan doakan semua cabang di bawah sinode itu. Setelah sekian tahun lalu dia pindah ke sinode lain, maka dia akan mulai doakan sinode yang lain. Sinode yang pertama yang dia tinggalkan, dia sudah tidak doakan. Bagaimana kita mengerti jiwa global? Jiwa global artinya berdoa untuk semua gereja-gereja yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Mereka semua adalah saudara-saudara kita. Amin. Tapi yang ada apa? Pokoknya ini kubu saya, ini kubu saya, ini kubumu, ini kubumu. Akhirnya gereja terkotak-kotak, saudara. Lalu kalau ada jemaat yang pindah ke gereja lain, yang gelisah itu siapa? Nanti salah satu yang gelisah hamba Tuhannya, lalu majelisnya, lalu orang seniornya gelisah. Kenapa? Kalau ada jemaat yang pindah, kok hamba Tuhan gelisah? Karena kesalahan konsep yang sangat penting, karena dia kira domba itu milik dia. Hamba Tuhan bukan miliknya sinode. Domba bukan miliknya gereja atau sinode. Domba milik Tuhan. Hamba Tuhan milik Tuhan. Amin. Maka kalau saya punya konsep kerajaan Allah, jikalau ada jemaat yang pindah, puji Tuhan dia masih ke gereja. Dan kita tahu gereja yang dia pindah itu gereja yang benar. Kalau saya marah, ini membuktikan saya tidak ngerti kerajaan Allah. Karena kita tidak pernah ada domba. Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ku-nya huruf besar yaitu Yesus. Bukan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombamu. Karena Petrus tidak pernah punya domba, tapi dombanya Kristus yang dititip kepada Petrus untuk dia gembalakan. Dan Petrus mengerti luar biasa, maka nanti dalam tulisan Petrus dia berkata kepada penatua, gembalakanlah kawanan domba Allah dengan sungguh-sungguh. Dan bawa mereka kepada gembala jiwa mereka yang sesungguhnya. Bukan bawa ke Petrus, bukan bawa ke penatua, tapi bawanya ke Kristus. Di dalam perjanjian baru kita melihat tema kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Tidak bicara kerajaan Israel, kerajaan Romawi, tidak bicara satu RT, satu kota, tetapi kota-kota dan desa-desa. Yesus berkeliling dari kota-kota, desa-desa. Paulus tiru cara ini, maka kalau saudara melihat misi Paulus, muncul kalimat kota-kota dia jelajah. Dan dia sempatkan waktu keliling ke semua desa-desa. Untuk bisa keliling ke semua desa-desa, maka dia pakai jalan kaki. Dia bisa naik kapal laut, dia bisa jalan kaki. Kapal laut, dia punya waktu akan habis di atas lautan dan menuju ke satu daratan. Dia tidak akan tergantung lagi kapal laut dan dia akan pakai kaki. Dia sapu habis seluruh Asia. Kalau saudara lihat rute Paulus, ini orang yang tim sapu bersih. Ciri Kisah Rasul muncul kata menjelajah. Satu kata menjelajah itu artinya sudah jiwa global. Sudah di satu tempat, masih ada tempat sebelah, dia masuk lagi. Masih ada tempat sebelah, dia masuk lagi. Maka dia sapu semua daratan. Kalau saudara lihat peta misi Paulus, dia sapu semua Asia dan akhirnya Tuhan kirim dia ke Eropa. Ini orang yang sangat ajaib. Kenapa bisa berubah seperti itu? Karena Tuhan kasih dia jiwa global. Kelemahan gereja sedikit yang berjiwa global. Kelemahan gereja kurangnya hamba Tuhan yang mempunyai hati seperti Yesuskah atau Pauluskah. Semua kalau sudah nyaman di gereja, pastori sudah enak, lalu jadwal pelayanan sudah dia lihat selama 1 tahun,
Lalu sisanya dia mulai cari waktu luang, jalan-jalan sama anak, kapan mancing, kapan golf, kapan berburu, saudara ya. Karena jadwal 1 tahun sudah keluar, maka dia atur jadwal, dia kabur kemana-mana, saudara. Hamba Tuhan, miliknya Tuhan. Maka yang mengatur gerakan hamba Tuhan, selain sinode yang Tuhan pakai, harus peka pimpinan Tuhan yang melampaui sinode. Karena sinode kadang-kadang matanya buta, karena diisi oleh orang-orang yang mata tidak memandang kepada Tuhan secara jelas, akhirnya banyak hamba Tuhan yang berpotensi hanya diikat oleh sinode. Nah, sekarang kita lihat Tuhan memunculkan orang-orang yang tidak ada yang mengikat dia. Bukan berarti kita tidak boleh di bawah sinode, boleh saudara ya. Tuhan memunculkan orang-orang besar di dalam kitab suci, semua rata-rata tidak ada yang mengikat mereka. Di dalam perjanjian baru, Tuhan munculkan pengkhotbah yang luar biasa. Setelah 400 tahun Tuhan diam, Tuhan munculkan Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis Tuhan munculkan untuk memberitakan Injil Tuhan, Yohanes Pembaptis dipilih oleh Tuhan dari keluarga yang ada aib. Saudara kalau baca kitab Lukas, meskipun ayah dan ibunya Yohanes Pembaptis hidup dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, di kebunan Yahudi mereka mengalami aib karena Elisabet disebut mandul. Mandul di kebunan Yahudi orang yang dihukum Tuhan. Tuhan tutup kandungan. Orang-orang zaman dulu mengerti kalau anak dapat berarti berkat Tuhan. Kalau mandul berarti Tuhan hukum, Tuhan tutup kandungan. Dan Elisabet mandul, ada aib. Zakaria imam, rohaniawan, tapi dapat aib. Dan akhirnya cacat celah karena dia bisu. Domba dicek oleh imam, luka sedikit tidak cukup syarat untuk dikorbankan karena ada cacat celah dia. Ada cacat di tubuh. Bagaimana imam yang mengecek domba yang ada cacat sendiri ada cacat karena bisu. Kenapa bisu? Karena meragukan apa yang Tuhan mau dia keluarganya, yaitu akan punya anak. Bayangkan ayah bisu, istri mandul, ayah rohaniawan, dan akhirnya dihukum Tuhan bisu. Dan orang aib kayak begini, Tuhan pakai munculkan Yohanes Pembaptis. Nah perhatikan waktu Yohanes Pembaptis muncul, Yohanes Pembaptis pasti akan menjadi imam. Karena turun dari ayah yang seorang imam. Tetapi perhatikan Zakaria mempunyai kepekaan yang luar biasa. Di dalam masa Tuhan menghukum dia bisu, itulah masa di mana dia merenungkan siapa yang salah. Dan dia tidak marah kepada Tuhan karena dia tahu dia yang salah. Maka waktu Tuhan nanti buka mulutnya, keluarlah nyanyian pujian Zakaria yang begitu agung. Dan di dalam nyanyian itulah kita menemukan iman dia luar biasa. Tidak ada orang kedua yang melampaui Zakaria. Maksudnya apa? Zakaria adalah orang pertama di dalam kitab suci yang menemukan siapakah orang yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes Pembaptis pernah berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia bukan orang pertama yang mengatakan itu. Orang pertama adalah papanya. Mari kita lihat di dalam kitab Lukas. Nah ini pendahuluan untuk kita memahami perjanjian baru yang sangat penting untuk memahami nanti Injil akan tersebar sampai ke ujung bumi. Perhatikan di dalam Lukas pasal yang pertama, nyanyian pujian Zakaria. Dia punya anak Yohanes Pembaptis akan jadi imam. Tetapi dia berkata ini bukan imam tapi ini nabi. Mari kita lihat di pasal 1 di ayat ke-76. Dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi. Mestinya imam, tapi dia tidak jadikan imam karena dia tahu anak ini dipersiapkan
roh dan kuasa Elia ada pada diri orang ini. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan. Ini orang pertama yang mendeteksi Yesaya pasal 40 ditujukan kepada anak. Kita kalau baca ayat Alkitab, kiranya Tuhan memberkati buah kandungmu. Amin. Untuk saya itu. Akulah suara berseru-seru. Anak tetangga itu ya. Enggak mungkin anak saya. Kasihan dia teriak-teriak di padang gurun. Zakaria waktu dia baca perjanjian lama. Dan waktu dia menemukan suara berseru-seru di padang gurun. Dan dia tahu itu adalah anaknya. Dan dia langsung berkata, engkau akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Berarti dia sadar orang ini tidak boleh diikat oleh papa dan mama. Papa tahu ini Nabi. Berarti dia akan dibawa Tuhan karena Tuhan yang akan kasih firman. Maka papa dan mama hanya dipakai untuk membesarkan. Sisanya harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis mengerjakan apa yang Tuhan sudah tentukan untuk dia. Dan kitab Lukas mencatat hal ini. Mari kita lihat di Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, lihat ayat yang ke-80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada orang Israel. Jadi papa dan mama membiarkan ini anak laki-laki akan jadi imam, tapi dia tahu ini nabi. Maka kalau suara berseru-seru di padang gurun, dia mesti punya mental onta yang bertahan di padang gurun. Maka Yohanes Pembaptis menyingkir tinggal di padang gurun. Ini cara Tuhan, supaya nanti dia menghadapi medan yang panas, dia tidak terkelupas. Supaya suara dia bisa menjangkau radius yang sangat jauh, dia mesti pindahkan poskonya ke padang gurun. Dan ayah ibunya tidak mengatur, tidak melarang. Karena mereka tahu panggilan anak ini untuk bersuara. Dan dia akan menghadapi raja. Karena Elia menghadapi Ahab, nanti si Yohanes Pembaptis akan menghadapi raja yang bengis. Karena dua ini tokohnya mirip sekali. Kuasa Elia di PL luar biasa, kuasa Elia kepada Yohanes Pembaptis. Ini roh dan kuasanya luar biasa. Dan dua-duanya menegur raja. Dan Zakaria sadar, anak ini dititip oleh Tuhan, bukan anakku, ini anaknya Tuhan. Anak bukan milik ayah dan ibu, maka hendak boleh diikat. Amin. Barang siapa yang mengikat anak, ingat, Tuhan akan pukul kita. Kita mesti hantar anak untuk Tuhan pakai seperti Hana, hantar Samuel ke rumah Tuhan. Meskipun dia pasti sayangnya luar biasa sama Samuel, tetapi kalau saya sebagai ibu yang pakai Samuel, paling sudah besar bantu saya cuci piring, lalu kalau ada domba, dia gembala kambing domba. Tapi kalau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dia menjadi hakimnya orang Israel, dan tangan dia Tuhan pakai untuk mengurapi Saul, mengurapi Daud. Kalau dipakai oleh mamanya, tangan dia paling cuci piring. Maka kalau Tuhan kasih kita anak, kasih kita orang-orang penting di dalam keluarga kita, ingat mereka adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan kasih hamba Tuhan di gereja, ingat hamba Tuhan itu milik Tuhan. Dan semua mesti peka, sinode mesti peka, semua majelis mesti peka, karena ada misi Tuhan yang besar, misi global. Oleh sebab itu mesti libatkan banyak orang karena bersifat global. Nah, kelahiran Tuhan Yesus, kalimat dari malaikat itu global, kesukaan besar bagi segala bangsa. Tidak ada satu anak lahir, segala bangsa bersuka cita. Adakah anak saudara yang lahir, satu Surabaya bersuka cita? Adakah? Tidak ada ya, apalagi segala bangsa. Jadi kalimat ini sangat penting, segala bangsa akan bersuka cita. Karena nama Yesus akan disiarkan sampai segala bangsa, dan oleh nama Yesus itulah orang akan diselamatkan. Maka kita lihat perjalanan misi itu akan sangat penting waktu kita lihat di perjanjian baru, bagaimana roh Tuhan mempersiapkan ledakan Injil sampai ke segala bangsa. Dimulai dengan Yesus yang menjadi contoh. Yesus waktu ada di kebun Yahudi,
Yesus tembus ke Dekapolis. Dekapolis itu daerah kafir. Tidak mungkin orang Yahudi mau berkunjung ke sana, lalu bertemu sama orang kerasukan setan di Gadara Gerasa itu. Tidak mungkin orang Yahudi mau pergi. Yesus terobos masuk. Yesus menyentuh orang kusta. Tidak mungkin orang Yahudi mau sentuh orang kusta. Dan Yesus melakukan tanda Mesias di dalam kesembuhan-kesembuhan untuk membuktikan dirinya adalah Mesias. Dan Yesus terus pindah. Tadi di KU1 saya akhir di khotbah KU1 saya berkata, Tuhan mempermalukan bait suci, yaitu dengan cara kor tidak nyanyi di bait suci. Waktu Yesus dilahirkan ada kor besar dari malaikat. Nyanyinya paling bagus di bait suci, betul nggak? Kalau undangan disiarkan sampai ke Surabaya, saya percaya kita akan terbang ke sana mau nonton. Malaikat nyanyi, saudara. Kapan lagi foto sama malaikat, betul nggak? Coba kalau waktu itu dikasih brosur, semua penduduk sekitar, orang Yehuda, orang dari utara, dari semua pengen datang. Karena kapan lagi gua selfie sama malaikat-malaikat. Tapi malaikat nyanyinya di padang belantara, pendengarnya gembala. Tidak di gereja. Waktu Roh Tuhan berkuasa kepada Yohanes Pembaptis KKR tidak di gedung gereja, tetapi di padang belantara. Roh Tuhan ada pada Yohanes Pembaptis, dan orang yang ada Roh Tuhan tidak di dalam gereja, tetapi di lapangan, di padang belantara. Jadi jangan kira kalau gereja banyak pelayan-pelayan, Tuhan ada di situ. Mungkin Tuhan menyertai orang yang sekarang ada di pinggir jalan, yang sedang kabarkan Injil, yang sedang ditolak-tolak. Roh Tuhan ada pada dia, tetapi dalam gereja, Roh Tuhan tidak ada pada orang di dalam. Bait suci, banyak orang Farisi, mahkamah agama, semua rohaniawan kumpul. Tapi Roh Tuhan tidak hinggap di mereka. Nah, kita lihat Yesus menjadi contoh untuk misi terus bergerak. Dan Yesus terus bergerak, kota-kota, desa-desa. Dan dia terus terobos ke wilayah-wilayah yang penuh dengan kegelapan. Kenapa disebut Zebulon dan Naftali? Hai Zebulon dan Naftali, bangsa-bangsa yang diam di dalam kekelaman. Zebulon dan Naftali itu dua wilayah di wilayah utara yang paling sering akan kena gempur. Jikalau penyerangan datang dari atas, tembus dari Syria mau menggempur ke wilayah Israel, maka pasti akan gempur Zebulon dan Naftali. Kalau mau gempur Yerusalem, dia mesti via Mesir. Waktu via Mesir akan ketemu padang gurun. Itu sulit sekali. Maka gempurnya paling enak dari atas turun, saudara. Kalau dia mau potong, dia harus seberang sungai Yordan. Tenggelam nanti dia. Maka dia potong dari jalur atas, waktu dari jalur atas dia turun, maka Zebulon dan Naftali. Ini tempat yang sangat ngeri, yang bisa alami maut kapan saja. Dan disitulah Yesus banyak keliling untuk memberitakan terang yang sejati. Disitulah tempat bangsa-bangsa berkumpul, lalu lalang, dan Yesus pindahkan poskonya di wilayah seperti itu. Karena apa? Karena Injil untuk semua bangsa. Murid-murid dipakai oleh Tuhan untuk bisa melihat. Tapi Yesus tahu mereka belum sanggup bisa menerima. Maka perjumpaan Yesus sama perempuan Samaria, murid-murid tidak saksikan. Yesus tidak izinkan juga murid-murid hadir pada saat pembicaraan penginjilan. Kalau murid-murid hadir, mungkin gangguan penginjilan akan terjadi. Akhirnya waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, murid-murid sedang sibuk cari makan. Maka Yesus leluasa konseling wanita ini, dan akhirnya wanita ini bertobat, dan wanita yang dianggap kafir ini membawa orang satu kota Samaria datang ke Yesus. Jadi Yesus sudah mentakjubkan tanah Samaria. Tanah yang tidak mungkin orang Yahudi kirim misionaris ke sana, Yesus sudah tiba di situ. Ini contoh, karena Yesus nanti akan mengutus murid-murid, kau akan dapat kuasa. Kalau Roh Kudus turun, kau akan jadi saksiku di Yerusalem. Maka Yesus akan keliling di Yerusalem dan Yudea dan sekitarnya. Itu medan yang paling sulit. Yesus terus keliling sampai nanti dia ditangkap dan mati. Dan Injil akan tiba di Samaria.
Yesus sudah masuk duluan. Dua tempat ini sangat sulit. Yahudi sangat sulit. Karena kalau kita taat 10 hukum, kita bisa mati karena langgar adat istiadat. Kita langgar adat istiadat bisa dimatikan. Kita langgar hukum bisa dimatikan. Tapi kalau saya taat hukum, mestinya saya hidup. Saya taat hukum, saya juga mati. Karena dia anggap melanggar adat istiadat. Nah, ini yang terjadi, saudara. Nah, apa yang terjadi di zaman dulu, ini Yesus sudah memberikan contoh, maka nanti puncaknya di hari Pentakosta. Lihat di hari Pentakosta waktu 120 orang yang berkumpul, tidak ada lagi pembedaan. Di dalam perjanjian lama, waktu roh Tuhan menghinggapi orang-orang yang akan dipakai, mayoritas orang-orang yang dihinggapi Roh Kudus itu adalah laki-laki. Sampai ke PB, 120 orang yang berkumpul, di dalamnya ada wanita. Dan Roh Kudus waktu dicurahkan kepada setiap orang. Tidak peduli dia laki-laki, tidak peduli dia wanita. Tidak lagi membedakan jenis kelaminnya. Lalu waktu Petrus berkhotbah, orang-orang dari utusan bangsa-bangsa, itu semua wilayah kafir. Dan mereka dapat berita di hari jadinya gereja. Itulah hari KKR. Kita kalau rayakan ulang tahun gereja, perjamuan kasih gitu ya. Mulut jemaat dikenyangkan dengan makanan-makanan karena hari sukacita. Di hari jadinya gereja di hari Pentakosta tidak dikasih perjamuan kasih, tapi mulut mereka akan terus pergi mengabarkan Injil keselamatan. Maka hari Pentakosta kita melihat penggenapan Injil kepada bangsa-bangsa itu sudah terjadi. Tetapi itu tidak boleh stop di situ. Nanti orang yang dengar Injil mereka akan pulang kampung dan mereka akan siarkan Injil di kampung halaman mereka masing-masing. Lalu mereka yang pergi ke kampung-kampung, siapa yang ngawasi doktrin mereka, siapa yang tanamkan firman Tuhan yang sejati, maka Tuhan munculkan Paulus, seorang Farisi mazhab yang sangat keras, seorang murid dari Gamaliel yang hafal perjanjian lama, yang kuat sekali doktrinnya, untuk dia kunjungi tempat-tempat, sehingga tempat-tempat yang tadi orang sudah dengarkan Injil, mereka bisa dilayani oleh Paulus. Tempat yang Paulus pergi, Paulus akan ketemu, ada orang percaya di situ. Itu bukan hasil pelayanan dia, tapi dia kaget melihat kok ada orang percaya di situ. Kemungkinan besar adalah orang-orang yang diubah pada hari Pentakosta. Nah, saya punya waktu tidak panjang, saudara ya. Kami hamba Tuhan stres kalau khotbah pendek. Khotbah panjang lebih enak, khotbah pendek bingung, saudara ya. Nah, saudara perhatikan sampai ke Kisah Rasul, Injil Tuhan akan tiba sampai ke bangsa-bangsa, maka Tuhan serahkan ini kepada Paulus yang tidak ada yang ikat dia. Dulu waktu dia Saulus, ada mahkamah agama yang mengikat dia. Saulus kemungkinan besar adalah anggota mahkamah agama. Dan dia bisa dapat surat rekomendasi resmi, ini orang penting. Tetapi semua gerakan dia, ada yang mengikat dia, yaitu mahkamah agama. Begitu Yesus panggil dia, Yesus utus dia, dia selamanya menjadi tawanan roh, tidak diikat oleh siapapun. Maka kakinya leluasa untuk dia pergi kemana saja. Akhirnya kita lihat utusan Injil dari Yerusalem yang dilakukan oleh orang Farisi. Orang-orang Farisi mengutus pengikutnya untuk demi layani. Satu orang menjadi pengikutnya. Mereka siap keliling lautan. Tapi dapatkan satu untuk masuk menjadi agama. Jadi layani untuk masuk menjadi agama. Bukan bawa ke Kristus. Dan Tuhan munculkan yang dulu pengikutnya semua orang-orang Farisi yang jahat, sekarang menjadi hambanya Tuhan Yesus. Dan melalui dialah buah-buah Injil dihasilkan sangat banyak. Maka muncullah semua nama-nama di dalam salam-salam tulisan dari Paulus. Mayoritas ada nama-nama yang bernuansa Yunani. Itu orang-orang yang dia menangkan, saudara. Dan dia waktu melihat ternyata Roh Kudus bekerja kepada bangsa-bangsa. Dan dia kagetnya luar biasa. Maka orang-orang di dalam gereja mesti dibawa bermisi ke tempat yang jauh. Amin. Kami di Reform bersyukur Pak Tong anjurkan kami harus keliling. Dan kalau tidak keliling, saya percaya semua kami hamba Tuhan pasti berjiwa sempit.
Tapi karena Pak Tong yang sudah jadi teladan, dia kirim kita, dan akhirnya kami mengerti, inilah pelayanan yang benar. Jiwa untuk global. Dan sampai hari ini, kami hamba Tuhan setiap tahun pasti keliling. Nanti berapa minggu lagi, September di pertengahan, saya akan ke Nias. Saya akan isi khotbah di gereja BNKP. Ini gereja yang sangat besar, sinode yang sangat besar. Dan akan isi 7 sesi pembinaan untuk semua calon hamba Tuhan yang akan diuji untuk masuk ke dalam gereja atau pendeta di BNKP. Lalu saya akan pergi ke STT Aras Tamar di situ untuk isi seminar yang ada di situ juga. Lalu tim regional kami yang lain oleh Pak Pendeta Irwan Arifin, dia membawa tim masuk ke sekolah-sekolah Sapu Nias, Sapu Gunung Sitoli, dan yang lain-lain. Nanti setelah itu, di bulan Oktober saya akan bawa 35 orang untuk sapu satu provinsi Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, lalu Konawe Selatan, Bombana, lalu Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Selatan, lalu Konawe Utara, lalu ke Bau-Bau, ke Buton. Dan saya akan bawa mereka keliling. Saya hafal banyak tempat karena saya pergi membawa tim. Dan 6 tahun saya pernah keliling Papua. Layani 27 kota madya plus kabupaten. Maka dari Papua saya hafal. Kalimantan Barat saya hafal. Dari ujung sampai ujung saya sudah keliling bertahun-tahun. NTT saya hafal. Lalu pergi, kita terus pergi. Selain kita pergi, kita juga menggembalakan di sebelumnya. Sekarang saya sudah tidak menggembalakan, maka saya lebih leluasa dikasih untuk keliling. Dan saya banyak masuk ke STT, saya masuk ke banyak gereja dan sinode-sinode besar di seluruh Indonesia. Puji Tuhan. Dari situlah saya menemukan rahasia misi yang sejati adalah utus semua hamba Tuhan untuk pergi bermisi. Supaya dia belajar bagaimana berjiwa global. Amin. Jikalau tidak, akan jadi raja kampung, raja kandang sendiri. Sayang sekali. Injil Tuhan harus tiba sampai ke tempat yang jauh. Dan Pak Tong umur 85 masih pergi. Bahkan dia sudah sampai ke Rusia, dia sudah keliling dan nanti akan ke Korea lagi, saudara ya. Kita Jakarta terbang ke Surabaya, dengar kata bandara, sudah mau muntah-muntah, sudah bosan-bosan. Apa ke luar negeri, aduh, bawa koper lah, jalan lalu didorong, aduh setengah mati saudara. Untuk apa? Demi Injil dan dia pergi. Karena dia berjiwa global. Amin. Bersyukur di sini terus bicara misi. Salah satu gereja di Surabaya yang terus bicara misi, saya percaya GKA. Karena waktu saya isi berapa kali GKA, selalu nanti ditampilkan slide. Ada misi di daerah Papua lah, di daerah NTT lah, di daerah Kalimantan lah, selalu ada slide itu. Dan saya percaya kenapa bisa begitu? Karena api pertama dulu disulut oleh Pak Stephen Tong, karena Pak Tong dulu di sini, waktu dia memimpin KKR besar-besar, maka momen itulah yang mulai dihitung. Gereja ulang tahun misi ke-50 dihitung dari tahun di mana Pak Tong pimpin KKR. Dan itu menjadi momen bersejarah sampai hari ini. Amin. Pak Tong sudah menanamkan api. Lalu Pak Tong menanamkan api dan membakar api, dia mewadah gereja reform. Sehingga gereja reform sampai hari ini, semua hamba Tuhan bawa tim orang awam, semua terus pergi. Dan semua pergi pakai uang masing-masing. Kami majelis K, pengurus K yang ikut pergi semua bayar tiket masing-masing. Saya dulu keliling Papua tiket tidak semahal sekarang. Sekarang ke Papua mahalnya luar biasa. Ada yang dia harus potong gaji, ada yang kita subsidi separuh, semua bayar. Sudah khotbah, dia harus bayar tiket, lalu tempat tinggal semua patungan. Lalu kita makan, kita pilih yang irit-irit. Dengan cara begini tidak harapkan dana misi, semua kantong keluar sendiri, maka kita bisa keluar pelayanan penginjilan kapan saja dan tidak pernah stop. Di sini ada Bu Vivi Santoso yang sudah ikut saya berkali-kali. Saudara bisa tanya dia, bagaimana kami masuk ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat yang jauh. Daerah-daerah yang jauh, waktu kita masuk, susah nggak? Oh susah. Tapi begitu kita sampai, puji Tuhan, Tuhan sudah sampai duluan. Inilah ayat yang muncul dalam kitab suci. Paulus berkata, ketika aku tiba di Troas untuk kabarkan Injil, saya dapati Tuhan sudah tiba duluan. Kalimat itu saya senang. Jadi waktu kita bermisi, kita sedang melihat Tuhan sudah tiba duluan.
Tuhan sudah mempersiapkan, mempertemukan kita sama si A, si B. Aduh, ternyata saya tidak sendiri. Disitulah saya semakin senang. Berarti saya sudah disiapkan oleh Tuhan untuk bertemu si A, si B, si C. Dan akhirnya itu menjadi rekan sekerja. Dan dia dari gereja A, gereja B yang Tuhan pertemukan dengan kita. Ini menjadi kawan sekerja Tuhan di dalam ladang misi Tuhan. Amin. Puji Tuhan kalau gereja di GKA masih ada calling-calling, ayo ikut misi, ayo ikut misi. Banyak gereja sudah tidak ada jadwal untuk misi. Tetapi tema misi dibahas, tapi tidak pernah atur tim untuk pergi. Mesti ada atur rutin, dan semua mesti dilibatkan untuk pergi. Kami tim yang ikut pergi bukan ikut pergi nonton, semua suruh khotbah. Semua dilatih khotbah dan saya harus koreksi khotbah satu-satu dan saya kasih inputan. Lalu setelah itu saya antarin mereka ke sekolah-sekolah yang jauh yang muridnya sedikit sampai mereka sudah berani khotbah, saya lepas satu-satu. Dan ini saya kerjakan berpuluh tahun. Sampai sekarang pasukan-pasukan yang bisa khotbah ini sudah sangat banyak. Dan banyak hamba Tuhan terus latih pengkhotbah awam sehingga Injil bisa tiba cepatnya luar biasa. Amin. Reform kerjakan, kalau GKA kerjakan, wah, ledakan Injil akan sangat besar. Lalu dari Reform, GKA mempengaruhi sinode yang lain, lalu mereka juga kerjakan. Maka kita akan lihat, awam ada di gunung sana, awam ada di gunung sana, Injil tiba di sana, Injil tiba di sini. Wah, puji Tuhan, saudara ya. Injil tidak boleh dimonopoli oleh satu sinode. Karena Injil milik Tuhan dan milik segala bangsa. Maka semua orang yang punya telinga harus dengarkan Injil Tuhan. Sekarang saya mau simpulkan, karena waktunya sangat singkat. Paulus Tuhan jadikan contoh. Kenapa Paulus bisa lakukan hal itu? Karena dia meneladani Kristus. Dia dipilih oleh Kristus. Dan dia tahu pilihan Tuhan Yesus kepada dia. Inilah pilihan yang terakhir. 12 rasul semua dipilih oleh Tuhan Yesus. Waktu Yudas Iskariot mati, Petrus yang memegang inisiatif karena dia kepalanya. Mari kita pilih, karena tidak boleh 12 kurang 1. Maka mereka pilih pengganti dengan undian. Rasul tidak boleh pakai undian, harus Yesus yang pilih. Maka yang dipilih adalah Matias, ini bukan pengganti angka 12. Secara manusia ini pengganti. Secara Tuhan bukan. Maka Yesus memanggil Saulus. Karena Rasul harus dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus. Yesus memanggil Saulus dan Saulus ini pembunuh orang percaya. Tuhan mandatkan untuk sampai ke ujung bumi. Maka Paulus ingin ke Spanyol. Spanyol di masa dulu itu adalah Tarsis. Spanyol di masa dulu itulah ujung bumi. Maka jejak Paulus makin jauh, makin menuju kepada Spanyol. Yang dulu Yunus dari Yafo mau menuju ke daerah Tarsis. Itulah rute Paulus nanti. Tapi dia jelajah daratan, lalu sampai ke sana. Dan ada penafsir yang mengatakan kemungkinan Paulus tiba di Spanyol. Tapi susah untuk dibuktikan karena Alkitab tidak catat jelas. Tapi kata Spanyol muncul di dalam Alkitab. Paulus ingin ke Spanyol. Kenapa ke Spanyol? Karena itulah titik yang terjauh di masa dulu. Jadi Injil akan tiba sampai ke ujung. Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai hamba-hambanya yang tidak diikat oleh manusia. Maka Paulus berkata, jikalau aku menyenangkan manusia, aku bukan hamba Kristus. Aku harus menyenangkan Tuhan. Gereja seringkali hamba Tuhannya menyenangkan manusia. Hanya misi terhenti karena manusia yang disenangkan. Kalau gereja menyenangkan Tuhan, maka saya percaya kita semua akan gerak dan tidak curiga satu dengan lain. Karena semua melakukan porsinya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur sekali lagi apa yang kami sudah dengarkan. Tuhan berikan kepada kami hati yang global. Tuhan kasihanilah kami ya Tuhan. Selama ini kami terus memperhatikan keluarga kami. Kami terus memperhatikan anak kami yang jumlahnya hanya sedikit. Tetapi anak-anak Tuhan yang lain hati kami tidak tergerak. Kami tidak ada gerakan sama sekali untuk pergi ke satu tempat karena untuk penginjilan.
tapi kami membuka waktu kami untuk pergi jalan-jalan ke destinasi yang lain. Tuhan ampuni kami, Tuhan bangkitkanlah orang-orang misi untuk lebih giat dan untuk pergi melayani Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.